Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran, seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa nggak akan bisa kembali menjadi kepompong. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya, pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat bereproduksi. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Tapi ada beberapa tahapan yang harus zigot lewati nih. Apa aja tahapannya? Mari kita simak. Tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk dari ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbel dan dinamakan morula. Nama itu diambil dari bahasa Latin loh, yaitu morum yang berarti arbei. Keren kan? Tahap blastula. Selanjutnya, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Nah, rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Tahap blastula. Tahap blastula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan lekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh blastosol. Nah, proses ini kita sebut blastulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anas yang disebut blastopor. Oh iya, pada tahap ini embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan blastula. 1. Lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. 3. Lapisan endoderm. Nah, lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan pernapasan ya. Pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus. Bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Seperti itu perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu dan mereproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap, dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Salah satu metamorfosis sempurna. Kamu tahu nggak, pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi, pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. That's why hewan muda disebut nimfa, bukan larva ya guys. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna apa?
Ya, betul. Kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dipengaruhi oleh gen dan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Untuk faktor eksternal, pertumbuhan dan perkembangan hewan dipengaruhi oleh nutrisi, air, cahaya matahari yang berperan dalam proses pembentukan tulang karena mengaktifkan provitamin D, oksigen yang dipakai saat respirasi dan lingkungan tempat tinggal hewan. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tumbuhnya bulu atau rambut pada hewan. Hewan bertambah tinggi dan berat. Kuku pada hewan buas bertambah panjang. Hewan melakukan perkembangbiakan. Hewan mengalami metamorfosis. Kemampuan hewan semakin sempurna, terutama untuk bertahan hidup. Contoh pertumbuhan dan